Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lentera Sunyi. Kali ini admin akan membawakan cerita yang dialami oleh Angga dan dikisahkan oleh Muhammad Nafid. Buat kalian yang suka baca cerita, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Admin akan membawakan cerita ini melalui sudut pandang Angga. Sebut saja namaku Angga. Umurku 25 tahun dan aku bekerja di sebuah kantor marketing di Jawa Timur. Ya, bisa dibilang aku ini orangnya biasa-biasa saja. Dan terlebih lagi, aku selalu gagal dalam hal cinta. Bukan dalam hal cinta saja, terkadang aku juga berpikir jika hidupku tidak berguna sama sekali, entah di masyarakat ataupun di keluarga. Aku mencintai seorang wanita, sebut saja namanya Wulan. Dia cantik, baik, dan bagiku sangat sempurna. Setiap pagi dia selalu tersenyum padaku saat ada di kantor. Tapi aku sadar, aku ini hanya orang biasa dan jelek, yang tidak akan pernah bisa bersanding dengan bidadari sepertinya. Aku sangat ingin mengakhiri hidupku yang membosankan ini. Aku selalu memikirkan ini setiap hari. Dan akhirnya, aku menemukan solusi jika aku ingin mengakhiri hidupku di atas ketinggian. Apalagi hari ini pun, aku lagi sakit hati karena wanita yang kucintai pun sudah berpacaran dengan orang lain. Mungkin minggu depan aku ambil cuti dan memantapkan niatku untuk berangkat sendiri ke gunung. Ya, rumahku dekat dengan Gunung Argopuro. Gunung dengan trek terpanjang di Jawa, dan kemungkinan akhir hidupku akan ada di sana. Saat minggu tiba, aku sudah mempersiapkan semuanya. Ya, seharusnya aku tidak membawa apa-apa. Karena agar dapat izin, aku membawa tas dan beberapa peralatan lainnya. Lagi pula, tas ini juga nantinya akan aku buang di sana. Aku berangkat sendiri naik bus dan naik ojek untuk ke pos Simaksi. Sekitar 3 jam perjalanan, aku sampai di pos Simaksi dan meminta izin agar bisa melakukan solo hiking. Terjadi debat begitu lama, dan akhirnya aku mendapat izin dengan syarat hanya 5 hari. Jika lebih, akan kena denda. Bodoh amat. Jasadku juga bakal selamanya ada di Argopuro, pikirku waktu itu. Perjalanan dimulai turun menuju pertigaan menuju arah perkebunan anyar, yang kebanyakan ditanami jagung dan padi. Ternyata seperti ini jalur untuk ke gunung. Ya, memang aku sendiri baru pertama kali ke gunung. Jadi pemikiranku jalurnya bebatuan terjal dan besar. Setelah melewati perkebunan 1 masuk ke perkebunan 2 yang rata-rata ditanami kopi dan sengon, jalur yang awalnya landai akhirnya mulai menanjak dan memasuki kawasan hutan damar. Di sini nafasku mulai ngos-ngosan. Ya, maklum, baru pertama kali melakukan pendakian. Sekitar 2 jam perjalanan, aku memasuki batas hutan suaka. Aku rehat sejenak untuk minum dan makan makanan ringan. Perjalanan masih panjang. Jika aku bunuh diri di sekitar sini, pasti cepat ditemukan orang. Berbeda jika aku akan loncat nanti dari ketinggian, pasti badanku hancur lebur dan tidak akan pernah ditemukan lagi, pikirku waktu itu. Setelah cukup lama duduk, aku kembali melakukan perjalanan. Dari batas suaka alam, hutan semakin lebat dan jalan semakin terjal. Aku juga perlu waspada karena di kawasan ini banyak dihuni babi hutan. Setelah lama berjalan, aku sampai di puncak bukit dan menemukan persimpangan jalur. Jalur lurus menuju puncak dan jalur ke kanan menuju ke taman hidup. Entah kenapa,
Waktu itu tiba-tiba aku kepikiran untuk mampir ke danau Taman Hidup. Akhirnya aku mengambil jalur kanan untuk menuju ke Taman Hidup. Sekitar 1 jam lebih perjalanan, akhirnya aku sampai di danau Taman Hidup. Ternyata begitu indah dan mempesona tempat ini, meskipun banyak kabut yang menutupi danau. Tetapi sangat indah sekali. Ternyata ada sekitar 3 tenda di sini. Ada juga pendaki yang camp di sini. Mungkin pendaki ini singgah di sini karena langit juga sudah mulai gelap. Dan aku langsung merebahkan tubuhku sejenak. Kemudian setelah itu aku bergegas membangun tenda dan bersiap-siap untuk memasak. Perutku sudah mulai keroncongan. Kemudian aku mengambil air dan membasuh muka. Cukup segar sekali air danau ini, pikirku waktu itu. Aku besok pagi ingin mandi di sini. Aku melamun sebentar menikmati kabut tipis yang berjalan menutupi danau itu. Setelah cukup lama melamun, aku balik tenda dan membawa 2 botol air. Ini sudah cukup bagiku untuk memasak sore itu. Langit sudah mulai petang. Dan setelah selesai masak dan makan, aku membuat secangkir kopi dan balik lagi ke dermaga danau. Langit cukup cerah dan indah. Bintang bertaburan dengan diiringi cahaya bulan yang terang. Kenapa hatiku sangat tenang? Apa aku hanya perlu refreshing otak seperti ini, agar pikiranku tidak selalu tentang mati dan mati. Sampai di dermaga, aku merebahkan tubuhku melihat danau yang indah itu. Andai saja Wulan bisa jadi milikku, pasti aku akan mengajaknya ke sini. Yah, itu semua hanya halusinasiku saja. Dan semua itu tidak akan pernah bisa terjadi. Di ujung danau samar-samar aku melihat seorang wanita. Kenapa dia malam-malam pergi ke danau? Dia menatapku dan tersenyum kepadaku. Wah, cantik sekali wanita itu, pikirku waktu itu. Dia perlahan berdiri dan berjalan meninggalkan danau. Mungkin rumahnya di sekitar sini. Aku merapikan peralatan dan bersiap istirahat. Alarm HP kubunyikan jam 4 pagi dan aku merebahkan tubuhku dan perlahan aku tertidur. Saat tertidur, aku mendengar suara pijakan kaki seseorang dari luar tenda. Siapa malam-malam ini berjalan? Aku terbangun dan melihat jam masih pukul 12 malam. Setelah itu, aku membuka tenda dan melihat ternyata ada seorang wanita berjalan menuju ke dermaga danau. Apa ini wanita yang tadi kulihat di ujung danau? Dia berjalan ke dermaga. Aku memperhatikan saja apa yang akan dia lakukan. Saat dia akan duduk di dermaga, dia terpleset dan langsung tercebur ke danau. Sontak aku kaget dan langsung berlari menuju danau. Aku melihat sekitar danau. Apa wanita ini tenggelam atau bagaimana? Kemudian, tanpa pikir panjang, aku juga menceburkan diri ke danau. Saat masuk ke dalam danau, tiba-tiba napasku tersengal-sengal dan kepalaku terasa pusing. Aku tidak bisa naik ke permukaan. Mungkin akhir hidupku di danau ini, pikirku dan aku tidak sadarkan diri. Perlahan aku membuka mataku, tapi kepalaku masih terasa pusing. Samar-samar aku seperti berada di sebuah ruangan. Apa aku sudah mati? Di mana ini? Pikirku sambil kebingungan waktu itu. Masnya udah sadar? Ada suara seorang wanita dari lorong ruangan. Ternyata benar. Seorang wanita cantik menghampiriku. Aku sontak kaget dan melongo melihatnya. Mbak, ini siapa? Di mana saya? Tanyaku. Mas tadi pingsan di danau. Jadi mas saya tolong dan saya bawa ke rumah, ucap wanita itu. Oh iya, makasih ya. Tapi emang ada perkampungan di daerah sini ya? Tanyaku. Iya, ini buktinya ada mas. Sebentar ya, saya ambilkan air minum sama makanan, ucapnya sambil berlalu meninggalkan ruangan.
Aku masih bertanya-tanya di mana sebenarnya ini, dan apa aku ini masih hidup atau sudah mati. Aku perlahan berjalan keluar ruangan dan melihat sekeliling rumah pondokan ini. Benar saja, ternyata ada perkampungan yang sejuk dan asri, rumah adat yang masih murni dari kayu, dan banyak orang jual beli. Dan ini seperti di film jadul saja, pikirku. Mereka melihatku dan tersenyum ramah. Ternyata di sini lebih baik dari tempatku awal. Masnya udah, duduk aja di depan, ucap wanita ini sambil membawa kendi berisi minum dan beberapa singkong rebus di piring. Iya mbak, maaf ya, gak sopan banget. Emang ini kampung udah lama ya mbak? Iya mas, udah lama. Ya, beginilah keadaannya. Masnya kok bisa pingsan di pinggir danau? Tanya wanita itu. Aku awalnya mau nolong wanita mbak, kecebur ke danau. Pas aku loncat, ternyata tiba-tiba aku gak bisa napas. Dan gak tahu deh, tiba-tiba aku juga ada di sini, ucapku. Wanita ini hanya tersenyum. Mas, namanya siapa? Enggak mbak, mbak sendiri namanya siapa? Panggil aja aku Eren. Mas diam di sini aja ya, nginep juga gak apa-apa, daripada masnya gak ada tempat. Iya sih mbak, aku awalnya ke gunung pengen bunuh diri. Entah sangat membosankan hidup ini, ucapku. Emang kenapa bisa gitu mas? Ucapnya. Ya, entah mbak, sangat bosan sekali. Udah kayak males hidup ini. Mbak tinggal sendirian di sini? Tanyaku padanya. Enggak mas, di sini sama ibu. Kebetulan ibu lagi keluar. Bentar ya mas, tunggu sini, ucapnya. Iya mbak, ucapku. Eren kembali masuk ke ruangan. Ternyata masih ada wanita cantik yang lembut dan baik hati. Aku mulai kagum dengan sosok Eren. Entah siapa dia. Semoga saja dia bisa mendapatkan pasangan yang baik, karena dia juga berhati baik dan lembut. Perlahan Eren keluar dari ruangan. Aku melongo melihatnya. Ternyata dia cantik sekali, menggunakan kebaya dan selendang, menambah sempurna kecantikan wanita ini. Mas Angga kok melongo sih? Emang ada yang salah ya? Tanyanya mengagetkanku. Enggak, cuma kagum aja. Kamu cantik banget, ucapku sambil tersenyum malu. Mas Angga bisa aja. Yuk mas, ku ajak keliling desa, biar gak bosan di sini. Kemudian aku dan Eren pergi berdua keliling desa. Hawa dingin dan sejuk disertai kicauan burung yang merdu. Sangat damai sekali desa ini. Penduduk yang sangat ramah dan lingkungan yang bersih dan asri. Entah kenapa aku betah sekali di sini. Setelah memandangi rumah penduduk, pandanganku teralihkan lagi kepada sosok wanita cantik di depanku. Andai ada wanita secantik dia yang bisa mencintaiku, akan sangat bahagia sekali hidup ini. Dan aku tidak akan kepikiran untuk mati dan mati. Kemudian tibalah kami berdua di sebuah sungai besar dan airnya sangat jernih. Kami berdua singgah di sini dan menikmati indahnya aliran sungai. Duduk di sini dulu aja ya mas, ucap Eren. Iya mbak, ucapku. Kemudian Eren turun ke sungai dan membasuh mukanya. Indah dan menawan melihatnya membasuh muka cantiknya. Mas ngamu lagi? Airnya seger mas, gak cuci muka juga, ucapnya. Iya, ucapku. Kemudian aku turun dan membasuh muka juga. Setelah itu kami berdua balik naik dan duduk di sebuah batu besar di pinggir sungai. Gimana mas, betah di sini? Ya, betah banget. Suasananya nyaman. Apalagi ada wanita cantik kayak mbak, candaku. Mas bisa aja. Emang gak punya pacar atau istri gitu? Tanya Eren. Ya, mana ada wanita yang mau sama aku mbak. Aku jelek begini, ucapku. Ya pasti ada mas, ucap Eren sambil tersenyum. Kami berdua lama ngobrol dan bercanda di pinggir sungai.
Kami saling tatap satu sama lain, dan aku perlahan mulai jatuh cinta dengan sosok Eren. "Mbak, jika misalnya aku jatuh cinta pada Mbak, gimana?" ucapku. "Ya, nggak apa-apa mas, namanya juga jatuh cinta. Cinta gak bisa milih, siapapun berhak jatuh cinta," ucapnya sambil tersenyum. "Emang Mbak nantinya mau terima aku yang jelek kayak gini?" tanyaku. "Kenapa gak bisa nerima mas? Masnya ini orangnya baik banget. Aku sendiri juga pengen punya lelaki kayak Mas Angga," ucapnya. Aku kaget dan terdiam. Aku sontak langsung memeluk Eren sambil menangis bahagia. Hari ini, hari yang tidak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Aku mau kamu jadi pendamping hidupku, Ren. Meskipun kita baru sehari kenal, kamu sudah membuatku tahu apa artinya ketulusan, ucapku. "Iya mas, aku juga ingin kamu ada di sampingku selamanya. Jangan pernah lupakan aku ya," ucapnya. Kemudian kami berdua berlalu pergi meninggalkan sungai. Sepanjang perjalanan kami bersenda gurau. Aku menggendong Eren sepanjang perjalanan. Akhirnya kami sampai di rumah. Ternyata di sana ibu Eren sudah pulang. "Dari mana aja kamu nak? Ibu cariin, nggak ada di rumah," ucap ibu. Iya, maaf bu, ini aku habis nemenin Mas Angga jalan-jalan." Iya, kenalin, ini Mas Angga," ucap Eren. Aku menjabat tangan ibu Eren. "Kenalin bu, saya Angga," ucapku. "Iya nak, saya ibunya Eren," ucapnya. "Eren, sini ikut ibu sebentar, biar nak Angga duduk dulu di depan," ucap ibu. "Bentar ya mas, mas tunggu sini," ucap Eren. Eren pergi ke dalam bersama ibunya. Aku kepikiran ada masalah apa? Apa kedatanganku ke sini yang salah, atau harus minta izin dulu sebelum menginap? Yah entahlah. Mungkin ada masalah pribadi mereka dan aku pun tidak boleh tahu itu. Eren dan ibunya keluar ruangan dan ibunya menyuruhku masuk dengan Eren. Aku dipersilakan duduk. "Nak, ibu tahu kamu dan Eren saling mencintai, tapi ibu punya syarat kepadamu," ucap ibu. "Iya bu, apa itu? Mungkin saya akan sanggup memenuhi," ucapku. "Tolong kamu jangan keluar rumah, apapun itu," ucap ibu. "Tapi kenapa bu, kok tidak boleh keluar rumah?" ucapku heran. "Ya, itu saja syarat ibu. Kamu sanggup apa tidak?" ucapnya. "Ya, apapun itu aku sanggup bu, asalkan aku selalu bersama dengan Eren," ucapku. Akhirnya sepakat, aku bisa memiliki Eren sepenuhnya, asalkan aku tidak boleh keluar dari rumah. Bodoh amat. Yang penting aku bisa selamanya bersama wanita yang kucintai. Kami berdua selalu bersama setiap hari. Jika ibu Eren pulang dari perkebunan, kami selalu membantu masak berdua, berbagi cerita, dan ini sebuah keluarga yang aku impikan. Setiap malam saat tidur, aku selalu memandangi wajah Eren, wajah wanita yang kucintai dan tak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Seminggu berlalu. Esok pagi saat Eren masak di dapur, aku berada di ruang makan. Tiba-tiba aku mendengar suara gamelan dan orang ramai di luar. Ada apa ini? Rasa penasaranku mengajakku mengintip keluar. Ternyata ada acara di desa. Entah ada acara apa. Setiap orang membawa makanan ramai-ramai. Aku ingin sekali melihat langsung keluar rumah, dan aku masih ingat janjiku kepada ibu Eren. Jika aku tidak boleh sama sekali keluar rumah. Ternyata benar, ada acara di desa. Setiap rumah menaruh makanan dengan desain unik di depan rumah. Suara gamelan mengiringi acara ini. Dari kejauhan ada kereta kuda dan diiringi para penjaga yang gagah berani. Mungkin di dalam kereta itu ada seorang putri kerajaan,
pikirku. Mas, kamu kok keluar rumah? Kan kamu udah janji sama ibu, teriak Eren mengagetkanku. Maaf, aku penasaran apa yang terjadi di luar, ucapku. Tiba-tiba kereta kuda tersebut lewat di depan rumah dan berhenti sejenak. Ternyata benar, ada putri kerajaan di dalamnya. Dia menatapku tajam, dan Eren hanya menundukkan kepala. Apa ada yang salah kepadaku? Aku bingung. Putri ini tersenyum dan melanjutkan perjalanan lagi. Muka Eren tiba-tiba pucat dan aku sangat merasa bersalah. Maaf banget, emang salah banget ya kalau aku keluar rumah, tanyaku. Iya gak apa-apa mas, semua udah terjadi, jadi gak usah dipikirkan. Jadi masuk aja ke rumah, ucap Eren mengajakku masuk rumah. Mukanya masih pucat dan sedih. Aku tidak tahu harus gimana. Aku memeluknya dan menenangkannya. Apapun yang terjadi, jangan lupakan aku ya mas, ucapnya. Aku kaget kenapa dia tiba-tiba berbicara seperti itu. Tidak, aku tidak akan pernah melupakanmu, ucapku. Akhirnya kami berdua tertidur. Malam hari tiba. Aku dan Eren terbangun. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan ibu membukanya. Ada apa tuan pengawal? Ucap ibu. Kami ada perlu dengan anak ibu sebentar, ucap pengawal ini. Ibu menghampiri kami. Eren, pengawal putri ada perlu denganmu, ucap ibu. Iya bu, sebentar, ucap Eren. Dia bangun dan mengikuti pengawal tersebut. Ada apa ini? Apa ini masalah aku keluar rumah tadi? Pikirku. Aku dan ibu menunggu Eren dengan cemas. Setelah cukup lama menunggu, Eren balik diantar pengawal tadi dan menangis memeluk ibu. Setelah itu dia menangis memelukku. Ibu dipanggil oleh pengawal. Maafin aku ya mas, maafin aku, ucap Eren sambil menangis. Ada apa? Kamu kenapa? Ucapku. Aku sangat bingung dengan keadaan ini. Ibu menghampiriku dan Eren dengan raut sedih. Juga dia memelukku. Kamu orang baik nak. Terima kasih sudah bisa mencintai anakku dengan tulus. Besok kamu dan Eren dipanggil menghadap Tuan Putri, ucap ibu. Kenapa bu? Apa aku melakukan kesalahan besar? Ucapku bingung. Sudah, kamu sekarang tidur aja dengan Eren. Besok pagi kamu diminta menghadap Tuan Putri sama Eren, ucap ibu. Ibu berlalu meninggalkan ruangan dan menuju ke kamarnya. Eren mengajakku istirahat. Dia tertidur pulas. Aku masih bingung apa kesalahan yang aku perbuat. Kenapa semua jadi runyam begini, pikirku. Entahlah. Semoga besok pagi semua masalah akan selesai dan aku langsung istirahat. Esok pagi tiba. Aku dan Eren bersiap ke istana. Aku dan Eren pamit ke ibu. Ibu memelukku dengan erat sambil menangis. Dan kami berdua melakukan perjalanan ke istana. Sepanjang perjalanan, Eren memegang tanganku dengan erat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sampai di depan gerbang istana, kami disambut ramah oleh penjaga gerbang dan dipersilakan masuk. Setelah melewati gerbang istana, kami berdua berjalan masuk menuju istana. Benar saja, Tuan Putri yang kulihat kemarin pagi saat ada acara di desa ternyata sudah menanti kami berdua. Kami berdua langsung duduk di depan Tuan Putri. Maaf, sudah mengganggu ketenangan kalian berdua, ucap Tuan Putri. Eren, kamu sudah melakukan kesalahan besar. Kamu sudah mengajak manusia ke sini, dan kamu juga sudah jatuh cinta padanya, ucap Tuan Putri. Maaf, maksud Tuan Putri gimana ya? Saya nggak ngerti, ucapku heran. Dia hanya tersenyum. Dia menyuruh pelayannya mengambil sebuah kaca besar dan memperlihatkannya kepadaku. Tiba-tiba, kaca tersebut memperlihatkan suatu tempat. Ya, ternyata itu danau taman hidup.
dan di sana ada sebuah jasad. Setelah aku lihat cukup jelas, ternyata itu jasadku dan ada beberapa orang seperti tim SAR di danau mencari sesuatu. Itu adalah ragamu. Ragamu telah disembunyikan oleh Eren, dan Eren membawa jiwamu ke sini. Kamu masih hidup, dan kamu harus kembali ke kehidupanmu semula, ucap Tuan Putri. Eren menangis dan memelukku. Maafkan aku Mas Angga, maafkan aku, ucap Eren. Tapi Tuan Putri, jika saya harus mati, saya tidak masalah, asalkan aku bisa bersama Eren, ucapku. Tidak bisa, dimensimu dan dimensi kami sudah berbeda, dan kamu belum saatnya juga untuk mati. Coba lihat di sana, itu perempuan yang kamu cintai saat di dunia, dan orang tuamu bingung mencarimu, ucap Tuan Putri. Iya benar, aku melihat Wulan, wanita yang kucintai dulu saat aku sebelum bertemu Eren, dan orang tuaku mencariku. Ternyata mereka selama ini sayang kepadaku. Tapi apa yang aku lakukan? Aku sudah membuat mereka bingung. Sudah saatnya Eren, kamu harus mengembalikannya ke alamnya lagi, ucap Tuan Putri. Eren dengan tangisnya menarik tanganku dan mengajakku keluar dari istana, dan mengajakku ke suatu tempat. Ya, itu di pinggir sungai besar yang saat itu kami duduki. Tiba-tiba raut wajah Eren berubah menjadi menyeramkan dengan wajah pucat penuh darah di wajahnya. Inilah wajahku sebenarnya, Angga. Tidak ada yang bisa mencintaiku setelah melihat wajah asliku. Dan kamu saat ini pun merasa ketakutan kan? Dan cintamu juga sudah hilang melihat ini, ucapnya sambil menangis. Aku perlahan mengusap air matanya. Bagaimanapun dirimu, aku sudah berjanji akan mencintaimu. Jika memang aku harus mati, aku rela, agar bisa bersama denganmu selamanya, ucapku. Wajah Eren berubah lagi menjadi sosok wanita cantik yang aku temui awal. Tidak, Angga, cinta kita sudah berakhir sampai di sini. Kita sudah beda alam, dan kamu harus kembali ke kehidupanmu semula. Ada wanita yang menunggu kembalinya dirimu. Cukup danau itu yang akan menjadi saksi bisu perjalanan cinta dua dimensi yang berbeda, ucap Eren. Dia langsung mendorongku ke sungai. Aku langsung merasa pusing dan tidak sadarkan diri. Saat aku buka mataku, ternyata sudah banyak orang yang mengitariku. Orang tuaku memelukku, dan Wulan juga memelukku. Maafkan aku Tuhan, aku sudah salah menilai kehidupanku. Untuk ke depan, aku akan menjalani kehidupanku seperti semula. Ternyata banyak orang yang masih menyayangiku.